Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap komunitas ASEAN akan tetap konsisten meskipun ada pergantian kepemimpinan dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Pertemuan ASEAN ini harus dilihat dari sisi strategis, bahwa talk and discuss masih berlangsung dan ASEAN memiliki kemampuan sebagai convening power, jadi kekuatan yang dapat mengundang semuanya untuk duduk dan bicara, terutama nanti pada saat ASEAN Plus. Jadi ada ASEAN Plus 1, ada ASEAN Plus 3, ada East Asia Summit yang berarti 10 plus 9 ya. Ya, plus 18. Jadi convening power dan Timor Leste ya, jadi 19. Jadi ketemu, berdiskusi, regardless ada perbedaan, tapi selama kita masih bisa berbicara, itu masih lebih baik daripada sudah tidak berbicara. Karena kalau sudah tidak berbicara, yang menjadi pilihan adalah penggunaan kekerasan. Itu aspek dari strategis kenapa ASEAN, pertemuan-pertemuan ASEAN ini menjadi semakin penting sebagai convening power. Nah, di dalam rangkaian pertemuan ini, kalau teman-teman tanya apa yang akan dibawa oleh Indonesia, pertama adalah terkait dengan pengarus utamaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini kan baby kita yang menginisiasi, sudah lahir. Pertanyaannya selalu pada saat sudah ada satu konsep ini akan diapakan. Kalau kita pendekatannya selalu walk the talk. Jadi pada saat ada satu konsep harus ada turunannya supaya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, di dalam pertemuan ini ada beberapa turunan dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Yang pertama, untuk kedua kalinya diselenggarakan forum bisnisnya ASEAN Indo-Pacific Forum. Jadi IPIF pertama dilakukan pada saat kita menjadi ketua, untuk kedua kalinya akan dilakukan di sini co-host dengan Laos, karena kan tuan rumahnya Laos. Jadi harus co-host dengan Laos, itu yang pertama. Yang kedua, akan diluncurkan ASEAN Indo-Pacific Business Network. Jadi kalau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific itu kelihatan sebagai satu konsep politik, maka Business Network itu akan menjadi sebuah jejaring bisnis ASEAN Indo-Pacific. Kemudian yang ketiga, akan ada deklarasi yang menjadikan AOIP ini seperti rujukan untuk masa depan ASEAN, ya betul ya. Jadi untuk masa depan pun yang AOIP ini sudah dipatok dalam sebuah deklarasi yang dinamakan AOIP for the Future Ready ASEAN and ASEAN Center Regional Architecture. Jadi kita sudah siapkan dari sebuah konsep politik outlook, kemudian menjadi forum yang reguler, diturunkan ke bisnisnya, bahkan sekarang kita sudah taruh AOIP ini dalam untuk menjadi landasan kerja ASEAN di masa mendatang. Nah, itu sebenarnya yang paling utama yang ingin disampaikan Indonesia di dalam pertemuan ini, dan semua negara anggota mendukung inisiatif-inisiatif Indonesia ini. Nah, di dalam diskusi sejauh ini yang banyak muncul antara lain adalah kekhawatiran transnational organized crime, online scamming, judol, itu menjadi concern hampir semua negara. Dan concern ini disampaikan di dalam konteks Myanmar. Jadi Myanmar yang tidak stabil menyebabkan banyaknya aktivitas yang terkait dengan kriminal yang sifatnya lintas batas. Oleh karena itu kerjasama di antara negara-negara ASEAN perlu diperkuat. Nah, mengenai Myanmar sendiri, semua negara anggota ASEAN menilai bahwa situasi di Myanmar tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Dan di dalam diskusi pada akhirnya disepakati karena situasi belum baik, kita terus berusaha untuk mendorong 5 point of consensus masih terus menjadi rujukan. Dengan mempertimbangkan semua situasi ini, maka para leaders ASEAN berketetapan bahwa keputusan-keputusan yang dulu mengenai partisipasi Myanmar dalam KTT ASEAN dan pertemuan para menteri luar negeri tetap diberlakukan.
Dalam artian Myanmar tidak akan diwakili pada tingkat politis. Maka di dalam pertemuan Menlu, pada pertemuan leaders ini yang hadir adalah Sekjen Kemlu-nya, which is dia adalah bukan political level representatif. Dan yang kedua, walaupun Myanmar hadir pada tingkat KTT dan juga pertemuan para menteri luar negeri, namun apabila ada proses pengambilan keputusan, maka Myanmar tidak boleh memblok proses pengambilan keputusan. Misalnya ada keputusan mengenai ada wakilnya si Pak Sekjennya itu, terus kemudian dia ngeblok proses pengambilan keputusan, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa dibikin aturan itu? Agar situasi di Myanmar ini tidak menghambat kerja ASEAN secara keseluruhan. Maka ada pasal mengenai masalah itu. Terus di dalam pertemuan-pertemuan ini juga beberapa negara terutama Malaysia dan Indonesia menyampaikan mengenai pentingnya penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk untuk kasus Palestina. Mengenai Laut Cina Selatan, rujukan masih terus, yaitu mengenai masalah UNCLOS 1982. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini. Sementara untuk KTT keseluruhannya nanti, kalau teman-teman tanya dokumen yang akan dihasilkan, ada 92. Sampai saat ini masih dinegosiasikan. Yang untuk EAS joint statement itu selalu menjadi yang paling kompleks, paling challenging. Sekarang Pak Watap masih terus negosiasi. Terus nanti hasilnya antara lain dari KTT ini Korea Selatan misalnya akan naik kemitraannya menjadi comprehensive strategic partnership. Terus kemudian Luxembourg akan mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation, dan dia akan menjadi negara ke-55 yang mengaksesi itu. Terus kalau mengenai apa yang disampaikan Pak Wapres, saya kira nanti lebih baik diambil dari rilis ya, karena lebih lengkap. Jadi intinya ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.